Rian pun keluar untuk mengecek keadaan sekitar. Namun ketika ia lihat tenda rombongan sebelah masih gelap, ternyata suara yang ia dengar tadi bukan suara yang berasal dari tenda rombongan tersebut. Ketika ia dengar dengan seksama, ternyata suara itu berasal dari semak-semak yang berada di sisi kanan mereka. Suara itu pun berubah menjadi suara tawa dan langsung menghilang dengan tiba-tiba. Hingga pukul 1:30 malam, ia pun meminta untuk diberi tidur walau hanya setengah jam saja. Dan benar, ia tertidur tanpa ada gangguan. Namun benar saja, ia terbangun tepat pukul 2 malam. Pada saat itu, ia kira gangguan-gangguan tersebut sudah hilang. Namun ternyata itu semua salah. Ia dikagetkan dengan suara cooking set yang sedang ditendang. Ia pun langsung keluar untuk mengecek keadaan sekitar. Namun ketika ia keluar, ternyata cooking set yang ada di teras tenda masih utuh dan berada di tempatnya. Setelah kejadian itu, gangguan pun mulai berkurang. Hingga jam 2:30, terdengar suara wanita yang tertawa dari belakang tenda. Karena tak tahan, ia pun membangunkan teman-temannya untuk segera bersiap-siap. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak, dan pada pukul 9 pagi, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda. Dan pukul 11, mereka sampai di tenda. Karena kelelahan, mereka pun beristirahat. Pukul 2, mereka terbangun dan segera siap-siap untuk turun. Mereka turun pada pukul 3:30 atau setelah azan asar. Estimasi dari Sabana 2 ke base camp kira-kira sekitar 2 jam. Sehingga perkiraan mereka akan sampai di base camp sebelum azan maghrib. Namun berbeda dari perkiraan, ternyata ketika azan maghrib telah berkumandang, mereka masih di pos 2. Karena merasa ada yang aneh, Rian pun meminta untuk mengatur posisi agar dia yang paling depan dan Rama yang paling belakang. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 1 merupakan hutan yang sangat lebat, dengan jalan setapak yang tak terlalu lebar, kiri jurang dan kanan pepohonan. Sebelum melewati pos Simpang Macan, Rohman meminta untuk break untuk minum. Nah, ketika itu Rian yang berada di barisan paling depan iseng-iseng mengarahkan senternya ke arah depan, tepat di pepohonan yang lebat. Ketika itu ia melihat ada bayangan putih. Ia mengira bahwa itu hanyalah pantulan bulan saja. Tetapi ketika ia lihat lagi, ternyata bayangan putih itu adalah sosok yang melompat-lompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Rian pun kaget dan meminta teman-temannya untuk segera turun. Kejadian aneh kembali terulang. Ketika mereka telah melewati pos Simpang Macan, Rian melihat ada 2 percabangan, yang mana pada saat naik itu tidak ada. Lalu mereka pun berdiskusi ingin melanjutkan perjalanan ke arah kiri ataupun kanan. Karena mereka ingat bahwa kiri adalah jurang, maka mereka melanjutkan perjalanan ke arah kanan. Mereka pun berjalan seperti biasa sambil mengobrol agar suasana menjadi hangat. Pada saat itu Rian melihat di jam tangannya masih pukul 7 malam. Ia pikir belum terlalu malam untuk terburu-buru sampai ke base camp. Singkat cerita, Rian pun merasa ada yang janggal. Sudah 1 jam perjalanan, namun mereka juga tak kunjung sampai. Akhirnya ia pun mengambil tali pelusik untuk diikatkan di dahan pohon. Ia ingat ketika ia mengikatkan tali pelusik itu, jam tangannya menunjukkan pukul 8 kurang. Namun setelah ia berjalan lagi, entah kenapa jamnya kembali lagi ke jam 7. Begitu juga dengan jam teman-temannya. Ketika ia berjalan, ia pun menemukan pohon dengan tali perusik yang ia tandai tadi. Lalu ia pun mencoba untuk mengabsen teman-temannya dengan berhitung. Dan ia ulangi sampai 2 kali untuk memastikan. Tak lama kemudian, Rama pun meminta untuk di rolling.
ia yang paling depan dan Rian yang paling belakang. Akhirnya Rian pun menyetujuinya. Lalu Rian berjalan dari belakang. Lagi-lagi ia melihat pohon yang telah ia tandai. Akhirnya dia pun meminta untuk break. Namun tak lama kemudian Rama pun berteriak dan marah dan berkata, "Kalau mau istirahat jangan di sini, kita cari tempat yang aman." Seperti itulah kira-kira. Karena penasaran, Rian pun bergegas ke depan untuk bertanya. Namun yang ia lihat ternyata di depan Rama tepat jurang. Mereka berlima tepat berada di tepi jurang. Akhirnya mereka pun panik dan segera berlari ke atas untuk menghindari jurang tersebut. Kemudian setelah menemukan tempat yang aman, mereka pun berhenti dan duduk. Mereka berdoa untuk meminta diberi keselamatan. Namun, belum selesai mereka berdoa, mereka mendengar suara tangisan dari arah kepala mereka. Mereka pun saling bertatapan dan bersama-sama menoleh ke atas. Ketika itu, mereka melihat ada wanita yang bergelantungan dengan arah terbalik dan dengan wajah yang hancur. Seketika mereka langsung berlari. Setelah mereka menemukan tempat yang aman, mereka pun berhenti lagi dan lanjut berdoa. Namun kali ini Rama yang memimpin doa. Sekitar pukul 9 malam, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun kali ini tidak lagi ada yang di depan ataupun di belakang. Mereka berjalan sejajar dan beriringan. Namun lagi-lagi mereka bertemu dengan pohon yang telah Rian tandai. Mereka pun pasrah dan terduduk. Lalu akhirnya mereka berdoa agar dibantu untuk keluar dari hutan tersebut. Setelah itu, entah kenapa Rian berpikir untuk masuk ke semak-semak di samping pohon yang ia tandai. Ketika mereka menelusuri semak-semak itu, ternyata ada jalan setapak kecil yang ketika mereka telusuri terdapat pos 1. Akhirnya sampailah mereka di pos 1. Mereka pun sampai di pos 1 dan memutuskan untuk beristirahat. Setelah itu, perjalanan menuju base camp tak ada lagi gangguan dan semuanya berjalan dengan normal. Namun ketika mereka sampai di base camp, ternyata tak ada lagi orang di sana. Mereka sampai pukul 11 malam. Akhirnya mereka pun pergi ke warung di dekat base camp. Setelah selesai mandi dan bersih-bersih, mereka pun memesan kopi dan makan mie. Mereka pun bercerita satu sama lain. Menurut pengakuan Aris, ternyata ia juga merasakan gangguan pada malam itu. Ia merasa tenda yang ia tempati seperti dipukul dan bergoyang-goyang. Ia juga mendengar suara geraman dari balik semak-semak pada malam itu. Sedangkan Arya, ia merasa ketindihan pada malam itu. Ia merasa ia telah berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Ia juga merasa bahwa ada yang memainkan flashback. Rohman pun ikut bercerita. Sebenarnya, ia tak tertidur lelap pada malam itu. Ia juga merasa ada yang memanggil-manggil namanya dari arah luar tenda. Selain itu, ia juga melihat ada bayangan besar dari arah luar tenda. Sedangkan Rama, ia merasa sebelum pendakian telah ada yang salah. Sebelum di pos 2, ia melihat ada seorang nenek yang sedang berdiri dengan tatapan kosong. Entah itu ilusi ataupun mimpi, ia juga melihat kembali nenek tersebut. Dan ia meminta untuk diberi istirahat di area tersebut. Namun, nenek itu diam dan akhirnya tertawa dengan suara yang sangat melengking. Kemudian, tiba-tiba menghilang. Ketika mendengar Rama bercerita tentang nenek-nenek, Rian pun penasaran dan bertanya tentang kriteria nenek tersebut. Ternyata, nenek yang Rama temui dan nenek yang ada di mimpi Rian adalah nenek yang sama. Kemudian, Rama pun kembali melanjutkan ceritanya. Masih ingat ketika ia meminta rolling? Pada saat itu, ternyata bukan tanpa alasan.
Pasalnya, ketika mereka sedang berhitung seperti 1, 2, 3, 4, 5, seharusnya Ramalah yang terakhir berhitung dengan angka 5. Tetapi pada saat itu ia mendengar ada suara yang samar-samar mengucapkan 6. Tak puas sekali mendengar, ia pun kembali memastikan dengan hitungan yang kedua. Ia pun kembali mendengar suara itu yang mengucapkan 6. Karena itulah ia meminta untuk di-rolling ke depan. Suara itu merupakan suara anak perempuan kecil. Setelah semuanya selesai bercerita, ibu-ibu warung pun bertanya, kenapa mereka lama sekali turunnya. Akhirnya mereka pun menceritakan secara singkat kalau mereka telah tersesat. Ibu-ibu warung pun bertanya tentang hari apa mereka naik dan berapa jumlah pendaki pada saat itu. Mereka pun menjawab, pendaki pada saat itu berjumlah 5 orang dan mereka naik pada hari Kamis, ngecamp pada malam Jumat. Lalu ibu-ibu itu pun menjawab bahwa jumlah pendaki yang ganjil dan naik di malam Jumat merupakan pendaki yang paling sering diganggu. Oke, jadi itu aja ceritanya. Sebenarnya ceritanya masih ada kelanjutan, tapi karena video ini sudah terlalu panjang, maka aku cukupin aja ceritanya sampai sini. Nah, buat kalian yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kalian bisa baca di tweet horornya @efekhiranti. Nanti aku share linknya di bawah ya. Nah, jangan lupa juga like, comment, dan share video ini jika video ini menurut kalian. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa hidupin loncengnya agar kalian dapat notification ketika kami mengupload video baru. Dan thanks for watching, bye bye.